selamat malam pemirsa. One on One kembali menjumpai Anda selama 1 jam ke depan. Kita ketahui Selasa kemarin debat putaran perdana untuk Capres dan Cawapres di pemilu 2024 sudah berlangsung. Ada beragam macam penilaian dari masyarakat, termasuk penilaian yang ditujukan kepada pasangan Capres Prabowo Gibran. Ada yang menilai bahwa Prabowo cukup emosional dan ada juga yang sedikit shock dengan ekspresifnya Gibran Rakabuming Raka ketika menyaksikan ataupun ketika berada di arena debat Capres kemarin, ketika berdiri kemudian memberikan aba-aba untuk bersorak memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto yang konon katanya ditegur oleh KPU. Lantas pemirsa, bagaimana kemudian persiapan untuk debat Capres dan Cawapres di periode selanjutnya di putaran kedua dan putaran seterusnya? Apa pula ada catatan-catatan khususkah dari debat Capres yang kemarin? Kita malam hari ini akan berbicara belak-belakan bersama dengan Sekretaris TKN Prabowo Gibran. Langsung saja saya undang, yaitu ada Nusron Wahid, Gus Nusron. Assalamualaikum Gus, terima kasih sudah hadir dalam kesempatan malam hari ini. Silakan datang ke studio kami. Apa kabar Gus? Sehat? Kabarnya ini ada kegiatan lain dan bersedia hadir untuk ke studio One on One untuk berbincang mengenai pelaksanaan tentunya kampanye debat Capres dan Cawapres, termasuk juga waktu kampanye menjelang hari kasih suara besok ya Gus ya. Gus, kalau boleh bicara, kayaknya Gus dalam beberapa kali kesempatan menyatakan puas nih dengan debat perdana kemarin. Apa yang bikin Gus puas di tengah banyaknya kritikan orang-orang? Yang kritik siapa ya? Ada yang menilai misalkan dari KPU kemarin, ada yang menilai juga kita mendengar masyarakat bilang KPU menilai Prabowo cukup emosional. Publik menilai Publik siapa yang ngomong gitu? Nah itu dia, kita mungkin bisa lihat dulu nih ada komentar dari sosial media misalkan begitu. Coba lihat kita lihat dulu pemirsa. Orangnya siapa yang ngomong biar kita. Orangnya publik, mungkin kita bisa putar dulu nih. Iya. Teman-teman di belakang untuk kita putar dulu ada beberapa komentar. Nah nih, misalkan nih mungkin Gus bisa lihat ya di sebelah sana. Nah di sebelah sini nih. Itu apa itu? Nah nih. Oke, kita tahan dulu. Ahli emosi Prabowo jelas marah saat debat. Ahlinya siapa itu? Nah, ini lagi ada nih Gus. Sebentar. Ahlinya siapa itu? Nah, ahlinya ini kan banyak di luar Gus. Pakar mikroekspresi. Yang ngomong ini ahlinya siapa? Pakar mikroekspresi. Saya udah baca ahli ini, ya kan? Yang baca ini bukan ahli. Oh, bukan ahli. Ya, si Reza ini adalah tenaga ahli DPR. Tapi dia kan klaimnya juga punya profesi sebagai mikroekspresi. Nah, lepas dari itu, tapi profesi dia itu tenaga ahli DPR, salah satu partai pengusungnya Mas Anies. Oke. Jadi nggak bisa disebut ahli dong. Oke. Tapi kini kita dapat respon dari publik nih. Kita dapat respon dari publik bermacam-macam. Ada kritikan adalah yang wajar ya. Kritikan adalah wajar. Sini, sebentar ya. Kalau kita bicara publik ini, publiknya siapa? Sudah terjawab tadi, ya beberapa kan, di antaranya. Publiknya kan tenaga ahlinya DPR partai partai pengusungnya Mas Anies. Kan nggak bisa disebut dengan publik dong. Memang dia udah partisan. Yang disebut dengan publik itu yang expert di bidang itu, yang dia tidak partisan. Itu disebut dengan publik. Kalau dia partisan ya nggak bisa dong disebut dengan publik. Penampilan kayak apapun memang dia udah memang mendukung sesuatu ya pasti mengatakan orang lain jelek, jago dia bagus. Oke, jadi gini deh, kalau pertanyaannya jadi nggak bisa kalau mengatakan itu publik, klaim publik itu siapa? Jadi kita nggak usah gegabah ngomong klaim publik begitu. Oke, itu karena adalah bagian dari yang berseberangan dengan Pak Prabowo. Iya, tapi udah pasti. Secara garis besar deh, Gus melihat performance dari Pak Prabowo kemarin gimana? Nah, kita lihat aja survei. Ada survei ya, yang dibuat oleh beberapa lembaga pasca debat. Mengatakan bahwa debatnya Pak Prabowo itu menang. Ya kan gitu. Menang, bahasanya enak, gampang dimengerti, kemudian bahasanya lugas, ya kan, penampilannya juga ceplas-ceplos, ada gagasannya, juga ada entertainmentnya, disampaikan dengan bahasa yang renyah, mimik yang nyantai, ya kan, tidak terlalu serius tapi gagasan sampai gampang dimengerti oleh masyarakat. Karena gagasan ini kan sebetulnya debat ini siapa sih si komunikannya dan komunikatornya ini segmennya rakyat kok. Rakyat yang komunikannya rakyat kok. Segmennya itu rakyat kok yang akan menilai, yang menonton, yang menyaksikan gitu loh. Bukan rekayasa publik. Ya kan seakan-akan mengatakan dirinya pengamat,
Padahal dia berafiliasi kepada pihak-pihak tertentu kayak gitu. Kalau orang udah terafiliasi dengan pihak-pihak tertentu ya susah Mbak. Sampai kiamat kurang 2 hari pun dia akan mengatakan jago dia bagus, jago dia yang lain jelek pasti. Kalau udah terafiliasi mau gimana lagi? Oke. Dan itu hak dia juga sebetulnya. Itu hak dia untuk berkomentar, tapi Ya, sebenarnya tapi orang jangan bebas mengatasnamakan untuk berkomentar. publik lah gitu. Mengatasnamakan saya pribadi, dirinya pribadi nggak masalah. Oke, berarti menurut orang yang berseberangan dengan Pak Prabowo dianggap cukup emosi. Iya, Dan itu tadi adalah gitu. pembelaan dari Gus Nusron. Bukan pembelaan, fakta kok. Oke, fakta menurut Gus Nusron. Sekarang kita lihat dulu deh, lihat dulu deh cuplikan ketika kemarin salah satu speech dalam debat kemarin di hari Selasa berikut ini pemirsa. Oke. Intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Para penang, Mas para Anies, pendukung, Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Nah, Gus, ngelihat yang ini gimana? Sorry ya, saya tidak takut tidak punya apa-apa. Saya siap mati untuk negara ini. Apa yang ingin mungkin bisa kita tangkap dari statement Pak Prabowo ini? Itu kan Gus? ekspresi memang tekad ketulusan Pak Prabowo. Bahwa dia di panggung politik ini nothing tulus. Pengabdian kepada negara ini nothing tulus. Nggak ada jabatan pun nggak ada masalah. Dan itu telah buktikan dia selama ini. Nah, tapi gini, biasanya kan kalau orang kampanye selalu dukung saya, pilihlah saya. Tapi ada satu statement yang cukup menarik. Kalau rakyat nggak suka sama saya, silakan nggak usah pilih saya. Ya, Gitu. itu kan memang menandakan bahwa keikhlasan beliau. Kalau memang rakyat nggak suka, masa mau dipaksa? Artinya rakyat diminta untuk berpikir, ya kan, oleh Pak Prabowo. Itu kan reaksi atas jawaban daripada Mas Anies. Ya kan, Mas Anies menuduh kepada Pak Prabowo. Dikatakan bahwa Pak Prabowo itu tidak tahan oposisi. Katanya oposisi sama berkuasa itu sama-sama mulia. Betul. Memang dalam demokrasi itu perlu ada check and balances antara oposisi sama yang berkuasa itu sama-sama mulia. Tapi persoalannya bukan masalah bergabung di pemerintahan Pak Jokowi bagi Pak Prabowo itu bukan masalah nggak tahan dalam oposisi. Bukan masalah tahan atau tidak tahan. Ini yang menurut saya mispersepsi. Ya kan? Dalam istilahnya itu terjadi ad hominem argumentatum yang dilakukan oleh Mas Anies. Dia menyerang salah sisi pribadi bukan lagi atas kebijakan. Itu merupakan, mohon maaf ya, kesesatan logika cara berpikir. Karena mencampur adukan antara pribadi dengan kebijakan yang diambil. Itu nggak boleh itu dalam konteks itu. Menurut Gus berarti ketika dalam pidato ataupun dalam debat kemarin itu banyak justru dalam momen-momen tertentu lawan-lawannya Pak Prabowo itu menyerang personal bukan Ya, kepada ide ataupun itu saya gagasan. katakan ad hominem, ya kan, ad hominem argumentatum. Jadi menyerang personal tidak menggunakan dengan logika berpikir maupun kebijakan dan gagasan yang diambil. Oke. Itu saya katakan itu menunjukkan bahwa seorang pemimpin yang seperti itu adalah pemimpin yang penuh dengan hipokratif. Jadi contoh misal ya, dia menuduh Pak Prabowo itu tidak tahan. Padahal dia tidak lihat konteks. Kalau kita melihat konteks itu setiap peristiwa itu ada namanya Z-case, jiwa zaman. Kita lihat flashback 5 tahun yang lalu. Apa sih yang terjadi pada tahun 2019? Kondisi keterbelahan sosial masyarakat, bahkan hampir terjadi disintegrasi. Di keluarga terjadi disintegrasi, di komunitas terjadi disintegrasi, di masjid terjadi disintegrasi. Di Pulau Jawa, karena basisnya waktu itu pendukung Pak Jokowi, kiai-kiai yang semula itu menjadi imam masjid, khutbah di masjid, karena nggak mendukung Pak Jokowi, banyak loh yang nggak dikasih kesempatan menjadi imam masjid maupun khutbah di masjid. Sebaliknya di kawasan Jakarta, di kawasan Jabodetabek, Banten, Jawa Barat yang waktu itu menjadi pendukungnya Pak Prabowo, kiai-kiai lulusan pondok pesantren hebat-hebat di Jawa Timur, yang alim-alim
Itu banyak loh yang nggak dikasih kesempatan jadi imam masjid maupun khutbah di masjid hanya karena mendukung Pak Jokowi. Ini kan nggak bagus. Kondisi keterbelahan seperti itu. Nah, Pak Prabowo hadir dengan legowonya, menghilangkan egonya, menjadi seorang negarawan, mau mengalah berangkulan dengan Pak Jokowi. Baik. Pak Jokowi pun mau mengalah merangkul Pak Prabowo. Lah kok kemudian dikatakan ini masalah tidak tahan menjadi oposisi. Oke. Ini menurut saya adalah ad hominem argumentatum. Nah, ini cukup menarik adalah tadi ad hominem argumentatif tadi adalah bahwa ini Iya. berdebat menyerang secara personal. Personal. Tapi apakah sepanjang debat itu kalau menurut Gus Pak Prabowo tidak melakukan hal yang sama ke lawan politiknya yang lain, tapi nanti kita jawab usai Ya, jeda berikut. silakan. Kami kembali sesaat lagi. Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Waktu habis, Bapak. Gus, tanggapannya Oke. tadi, apakah tadi bukan salah satu bentuk menyerang personal juga mengatakan Pak Anies itu datang ke tempat saya, minta dalam artian minta tolonglah jadi gubernur pada saat itu. Konteksnya beda ya, karena kan konteksnya Pak Prabowo itu menjawab pertanyaannya Pak Anies. Pak Anies menanyakan dan membuat judgement bahwa demokrasi pada 10 tahun terakhir di era Pak Jokowi ini mengalami stagnan. Ruang kebebasan itu dibatasi dan tidak ada. Nah, dijawab oleh Pak Prabowo, kalau demokrasi itu tidak berjalan dengan baik pada masa 10 tahun terakhir ini, Anda nggak mungkin jadi gubernur Mas Anies. Anda kan datang ke tempat saya waktu itu. Saya kan oposisi. Mana mungkin oposisi bisa menang kalau nggak ada demokrasi? Kalau Pak Jokowi diktator, mana mungkin? Kita berdua udah ditangkap jangan-jangan untuk melawan pemerintah waktu itu oposisi. Kalau nggak ada demokrasi. Saya kira itu bukan bagian dari ad hominem argumentatum, menyerang pribadi, beda. Beda yang disampaikan oleh Pak Anies itu tadi beda konteksnya. Karena ini konteksnya adalah menceritakan peristiwa atas sebagai gambaran untuk menjawab tentang bagaimana potret demokrasi pada 10 tahun terakhir ini. Sama halnya kalau mengatakan media dikekang. Kalau media dikekang semua udah ada yang dibredel dong. Wah, sekarang media itu dibredel pun udah ada sosial media dengan bebas orang bicara. Kalau nggak ada demokrasi dari mana? Makanya itu adalah bagian dari jawaban Pak Prabowo yang mengatakan bahwa sistem demokrasi hari ini itu sudah sangat baik pada masa reformasi ini, termasuk pada masa Pak Jokowi. Jadi dia tanyakan, katanya demokrasi mundur. Mundur apanya yang mundur? Anda kalau demokrasi mundur, Anda nggak bisa menjadi menjadi gubernur. Kalau demokrasi mundur, ya kan Mas Anies nggak bisa calon presiden. Gimana Mas Anies calon presiden? Dia menyatakan dirinya oposisi pada satu sisi, sementara pada sisi lain dua partai pengusungnya itu PKB dan Nasdem bagian dari pemerintahan. Kalau nggak ada demokrasi mana bisa ini terjadi? Ya kan? Kalau nggak ada demokrasi Mas Anies nggak bisa maju. Kenapa? Karena yang praktis menjadi oposisi pada tahun 2019 sampai tahun 2024 hanya dua partai, yaitu Demokrat sama PKS. Dan Demokrat sama PKS kalau mau mengusung sendiri nggak cukup. Tapi karena inilah demokrasi, maka ada PKB yang menjadi bagian dari pemerintahan sampai hari ini loh. Ya kan? Meskipun dia mengatakan jargon ada perubahan, ada isu-isu perubahan, ya kan? Tapi dia masih bagian dari faktor variabel yang harus diubah.
Karena dia adalah bagian dari pemerintahan. Kemudian ada Nasdem yang juga bagian dari pemerintahan. Hanya PKS yang memang tidak menjadi bagian dari pemerintahan. Itu pun dia bisa maju, diusung. Ya kalau nggak ada demokrasi mana bisa? Oke. Kan Pak Anies beda sama Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo kan susah payah. Mas Anies kan nggak susah payah. Kalau Pak Prabowo ini susah payah loh. Untuk dia bisa maju menjadi calon presiden dan wakil presiden selama 4 kali, calon presiden 2 kali, 3 kali ini, calon wakil presiden 1 kali, dia susah payah membangun partai, bikin partai Gerindra. Oke, baik kita fokus dulu nih Ya, kalau untuk Mas masalah Anies- kampanyenya. Ya kalau Mas Anies kan nggak mau, ini kan masalah komitmen demokrasi. Oke. Kalau Mas Anies, dia lompat partai sana, lompat pernah ikut konvensi Demokrat. Habis lompat dari konvensi Demokrat, lompat lagi gabung ke Gerindra waktu pemilihan gubernur DKI. Selesai itunya lompat lagi sekarang ke Nasdem. Jadi nggak ada komitmen. Ini juga bagian dari etika politik harus seperti Oke, ini. baik. Kita bicara dulu ya, fokus sesuai dengan judul kita hari ini. Tapi gini Gus, kemarin juga ada beberapa momen yang cukup menarik ketika debat berlangsung, termasuk ketika pada saat Mas Gibran berdiri, ekspresif sekali, mengacung-acungkan tangan untuk memberikan dukungan kepada Pak Prabowo pada saat itu. Itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Tapi sebelum kita mendengar komentar dari Gus, kita lihat dulu deh gambar berikut ini pemirsa. Ya nggak apa-apa. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Baik. Waktu Anda habis, Bapak, dan Nah, ini cukup viral nih di media sosial Gus, ekspresifnya sekali gitu Mas Gibran gitu. Apalagi kan kita ngelihatnya Mas Gibran tuh dari luar kayaknya orangnya kalem ya. Ternyata nih keluar ekspresifnya Gus. Ya masa nggak boleh yang namanya calon wakil presiden ngasih support sama calon presidennya. Namanya chemistry-nya nyambung itu namanya. Nggak apa-apa, tapi akhirnya kan ditegur KPU katanya Gus. Ya kalau ditegur ya terima gitu aja, karena namanya juga ditegur. Waktu itu sempat nggak Kan ngobrol? nggak ada aturan yang melarang sebetulnya. Cuma karena mungkin ditegur kan supaya tidak ini aja, coba tidak diulangi lagi aja. Ya nggak apa-apa, ditegur ya kita terima. Pada saat itu statement dari Mas Gibran ketika dapat teguran dari KPU ngomong apa sama TKN? Ya kan tegurannya kan Pak Mas Gibran udah jawab di media, di Detik, ditegur ya kita terima. Kalau ditegur. Ya waktu rapat evaluasi kemarin dia disampaikan oleh KPU kalau bisa jangan lagi. Ya sudah ya nggak apa-apa, kita jangan lagi, itu aja. Wong memang nggak ada aturannya kan, segala sesuatu kalau yang nggak ada larangan kan harusnya diperbolehkan. Nggak ada larangan, kecuali ada larangan. Tapi karena berarti nggak ada masalah ya Gus ya? Iya sebetulnya nggak ada masalah. Tapi karena ini kita itu hidup dan datang di tempatnya orang, yaitu tempatnya panitia penyelenggara pemilu, namanya adalah KPU yang punya rumah beliau, bapak-bapak yang ada di sana ya kita hormati. Kalau yang punya rumah itu nggak berkenan, gitu aja. Tapi sebenarnya larangan nggak ada, ya kan? Kan sebetulnya kan sama. Kalau bapak-bapak itu bertamu diundang ke rumah orang itu, boleh nggak datang ke, ada nggak larangan kita ke toilet kan nggak ada. Nggak ada. Tapi karena yang bersangkutan itu kita ke toilet, tapi yang bersangkutan itu tidak berkenan, ya sudah kita ikutin gitu loh sebetulnya. Ya nggak apa-apa. Ya, nanti ke depan kita jadikan catatan dan pembelajaran supaya kita nggak diulangi lagi. Oke. Nah, dalam kemarin dalam debat itu kan ada beberapa pertanyaan yang muncul dari lawan begitu. Misalkan bersedia tidak untuk membuat sebuah peradilan HAM nanti ketika misalkan menjadi presiden yang terpilih. Nah, itu tapi kan merasa tidak terjawab, tapi tidak terjawab. Ini bagaimana tanggapan dari Gus sendiri? Kita jawab nanti pemirsa usai jeda berikut. Saya tidak tegas, saya tegas akan menegakkan hak asasi manusia. Masalah yang Bapak tanyakan agak tendensius. Kenapa yang 13 orang hilang pada saat itu ditanya kepada saya? Itu tendensius Pak Ganjar ya. Itu tendensius. Dan wakil Bapak yang mengurus ini selama ini. Jadi kalau memang keputusannya mengadakan pengadilan HAM ya kita adakan pengadilan HAM. Nggak ada masalah. Ya.
Baik. Sudah Pak? Masih ada waktunya, waktu? Pak. Sudah cukup, Ya. Pak Prabowo? Namanya usaha. Ya, itu adalah lagi-lagi setiap debat kalau kita lihat selalu ada tema soal HAM ya Pak ya. Ya. Gimana kalau menurut Gus Nusron? Begini ya, Mas Ganjar ini lupa. 10 tahun terakhir ini, relatif partai penguasa itu adalah PDIP. Harusnya yang paling kompeten. Dan kalau memang mempunyai dorongan sikap dan mempunyai komitmen terhadap masalah pengadilan hak asasi manusia, itu adalah PDIP. Itu satu. Apalagi selama 10 tahun terakhir ini, rezim hukum, dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Perundang-undangan, itu adalah PDIP, Pak Yasona. Dia harusnya bisa merekomendasikan perlu atau tidak adanya pengadilan HAM terhadap problem-problem pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Itu satu. Nomor dua, lembaga yang mempunyai kredibilitas dan otoritas untuk menyatakan bahwa seseorang itu dinyatakan melanggar HAM berat atau tidak, itu hanya satu loh Mbak, namanya Komnas HAM. Dan sampai hari ini Komnas HAM belum membuat kesimpulan apa-apa terhadap Pak Prabowo. Jadi tidak ada pelanggaran HAM yang diangkut dengan Pak Prabowo. Yang menyangkut Pak Prabowo itu menurut Komnas HAM. Terus kalau Komnas HAM sudah menyatakan itu, kita akan menggunakan rumusan dan patokan siapa lagi di Indonesia ini. Itu yang kedua. Yang nomor tiga, justru pemerintah itu menggunakan pendekatan melalui Kepres nomor 17 tahun 2022. Apa itu penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu dengan cara non-yudisial. Dan yang ditugaskan menjadi pelaksana akan dan penanggung jawab akan masalah itu siapa? Ketua Dewan Pengarahnya adalah Menko Polhukam. Yaitu Bapak Mahfud MD yang hari ini justru dijadikan menjadi calon wakil presidennya Mas Ganjar. Jadi kalau kemudian ada muncul pertanyaan, tolong dong carikan di mana kuburannya teman-teman ini di warga sana dan sebagainya, itu bagian dari problem penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia berat masa lalu yang bersifat non-judisial, yang itu adalah tugasnya Menko Polhukam berdasarkan Kepres nomor 17 tahun 2022. Nah terus apalagi yang mau dibahas? Komnas HAM tidak memutuskan itu. Yang ketiga, yang keempat, Pak Prabowo dalam statement debat kemarin dengan gentleman, kalau memang pemerintah negara memutuskan ada pengadilan hak asasi manusia, ayo kita buka sepanjang ada fakta-fakta yang mendukung ke arah sana. Kalau nggak ada fakta-fakta yang mendukung ke arah sana, kenapa kita halusinasi mengadakan pelanggaran hak asasi manusia pada masa itu? Jadi saya kira ini masalah yang menurut saya udah clear, ya kan? Jadi setiap 5 tahun ini selalu diungkap. Kenapa Mas Ganjar menanyakan itu? Mas Ganjar ini kan PDIP. Kenapa tidak waktu debat tahun 2009, Pilpres tahun 2009? Di mana waktu itu Ibu Megawati berpasangan dengan Pak Prabowo. Kenapa PDIP nggak menanyakan itu? Berarti kalau PDIP waktu itu mengambil Pak Prabowo sebagai calon wakil presidennya Bu Megawati, berarti kan sudah dinyatakan clear and clear, tidak ada lagi tindak kejahatan apapun. Makanya tadi Pak Prabowo bilang itu tendensius begitu ya? Itu tendensius. Oke, baik. Nah sekarang begini. Kemudian KPU memutuskan dia bisa nyalon presiden sebagai pada tahun 2014. KPU memutuskan dia bisa menjadi calon presiden tahun 2019. KPU memutuskan dia bisa menjadi calon presiden tahun 2024. Artinya kalau orang itu dianggap bermasalah terhadap tindak kejahatan hak asasi manusia pada masa lampau, kan nggak mungkin dia dinyatakan lolos. Artinya itu kan berarti memang Pak Prabowo tidak terlibat dengan pelanggaran HAM di masa lampau menurut dari Pak Nusron. Tapi pertanyaan dari Pak Ganjar adalah
atau dari Mas Ganjar adalah begini, apakah nanti akan membentuk peradilan yang dimaksudkan tadi ketika nanti seandainya terpilih menjadi presiden, apakah akan dibentuk itu supaya nanti tidak ada lagi suara-suara di luar sana yang tidak mengenakan? Loh, soal bentuk nggak membentuk itu masalah gampang. Sepanjang negara memutuskan Pak Prabowo akan tunduk dan patuh. Tinggal bagaimana keputusan negara yang diambil. Oke. Ya kan, jelas-jelas belum jadi presiden aja Pak Prabowo mengatakan sepanjang ada keputusan negara mengatakan itu kita akan jalankan, tidak ada masalah. Oke. Sebetulnya nggak ada masalah soal masalah itu. Apa yang dirisaukan? Tinggal dibuktikan saja. Berarti tidak ada masalah ya kalaupun nanti akan dibuat sebuah peradilan ad hoc. Tidak ada masalah. Oke, tidak ada masalah. Kita dapat poinnya. Nah, sekarang begini. Satu yang cukup menarik, kalau kita ingat di 2019 lalu Pak Prabowo ini orangnya terkesan galak, tegas, garang begitu ya ketika berkampanye begitu kan. Tapi kalau sekarang tuh ada muncul yang cukup lucu begitu, kita melihatnya cukup ringan, cukup santai, istilah gemoy. Kemudian dengan setiap habis melakukan sebuah statement, menyatakan sebuah statement dengan gerakan tarian yang seperti itu. Itu apakah tidak akan justru merubah karakter dari Pak Prabowo atau membuat Pak Prabowo mungkin ya jangan-jangan nanti takut bawanya bisa hilang nggak kalau misalkan ada istilah gemoy tadi, atau justru sebaliknya bisa menarik perhatian dari masyarakat? Pertama, istilah gemoy itu tidak muncul dari istilah internal kita. Itu muncul dari istilah netizen. Itu dari rakyat sendiri, dari publik yang memunculkan istilah itu. Tapi makin gemoy dengan spanduk-spanduk yang bernuansa kartun itu jadi kelihatan makin gemoy sama baju yang dipakai sama Mas Gibran waktu kampanye. Ya kalau soal baju kan memang pilihan warna kita kemudian biru itu. Kalau soal masalah tari-tarian memang dari dulu memang Pak Prabowo ini kan memang Ketua Umum IPSI, Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia. Gerakannya kan gerakan pencak silat itu sebetulnya. Nah artinya apa? Artinya memang itu natural. Ya kan semua ini natural, tidak ada desain untuk itu. Jadi memang Pak Prabowo itu kalau memang lagi seneng, ya dia lagi happy, ya memang dia kemudian menggunakan gerakan-gerakan pencak silat dan sebagainya. Nah saya pikir ini sesuatu yang apa ya, yang memang pembawaan orang itu kan bisa berubah sejalan dengan umur dan sebagainya. Nah kan sehingga saya yakin ini juga akan menambah poin tersendiri bagi masyarakat karena sebetulnya Pak Prabowo ini yang dulunya dipersepsikan orang menjadi orang yang sangat temperamental, orang yang sangat emosional, yang dikhawatirkan akan diktator kalau memimpin, ternyata tidak ada itu sama sekali. Orangnya ternyata adalah enjoy, orangnya enak, dan orangnya sangat demokratis. Buktinya apa kalau dia dikatakan demokratis? Buktinya dia meskipun seorang militer, dia terjun dalam politik, dia tidak mau main bypass, tapi dia merintis dari bawah dengan cara apa? Dengan cara membangun partai politik Gerindra. Yang lain ini kan Mas Ganjar dimulai dengan anggota DPR. Kalau yang lain ini kan tidak. Ya kan dengan cara lobby kepada elit politik. Ya kan? Kalau Mas Anies kan lobby, pernah ikut konvensi Demokrat. Tadi saya katakan kemudian pernah lompat lagi waktu nyalon gubernur dengan Gerindra sama PKS, sekarang lompat lagi dan sebagainya. Sepertinya tidak mempunyai komitmen terhadap satu partai politik. Kita ngomongin Pak Prabowo dulu deh, atau kita ngomongin juga Mas Gibran deh. Ini kan sudah debat kemarin kan, debat capresnya. Yang kedua nanti kan debat cawapresnya. Temanya adalah soal ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, soal pajak dan beberapa hal berbau dengan ekonomi. Penampilan dari Gibran Raka Buming Raka itu paling sangat ditunggu. Saya sebelum ke sana, boleh nggak saya nanggapin satu dulu? Apa? Soal pertanyaannya Pak Prabowo sama Pak Anies. Gimana? Soal indeks polusi. Bolehlah singkat. Sebelum waktu kita udah mau habis nih, tapi kita penasaran juga soal persiapan untuk Mas Gibran. Begini ya, ada jawaban yang menurut saya itu menandakan bahwa Mas Anies itu bukan pemimpin yang solutif, tapi pemimpin yang imajinatif. Apa itu caranya? Dengan cara mengatakan angin tidak punya KTP ketika ditanya tentang polusi. Mbak, setiap masalah itu selalu memang ada faktor eksternal dan faktor internal. Polusi juga ada polusi yang sifatnya internal dan sifatnya eksternal. Air juga masalah, masalahnya adalah eksternal dan internal. Kalau banjir,
Internalnya ada apa? Gorong-gorongnya kotor dan sebagainya. Eksternalnya apa? Aliran air dari luar Jakarta, Bogor dan sebagainya. Air juga tidak ber-KTP. Udara juga ber-KTP, semua nggak ber-KTP. Tapi sebagai pemimpin itu harus menggunakan kewenangan yang dimiliki, baik anggaran regulasinya untuk mengatasi eksternal ini supaya nggak mengganggu masalah internal. Tidak kemudian menyalahkan masalah eksternal. Pemimpin itu adalah menguasai keadaan, bukan menyalahkan keadaan. Kan Mas Anies kemarin menjawab, kalau misal eksternal ini saya bisa mengatasi kalau saya punya kewenangan lebih. Nah kalau nanti udah jadi presiden, bisa kalau jadi presiden. Kalau ada tantangan global misal dari ASEAN atau tekanan dari Amerika atau dari Eropa, dia akan mengatakan, saya nggak punya kewenangan. Menunggu kewenangan lebih, mau jadi sekjen PBB atau sekjen ASEAN. Kan nggak begitu dong. Ini namanya kalau Pak Prabowo tidak. Ini menguasai keadaan. Tapi kan kalau soal asap kan kalau ngomong nih ya soal kirim-kiriman asap, angin, polusi. Kalau soal asap kita juga pernah kok ngimpor asap ke mancanegara. Misalkan kebakaran hutan di wilayah sekitar Sumatera, Kalimantan, nyampainya ke Malaysia, ke Malaysia Singapura. menganggap itu faktor eksternal. Oke. Gunakan kewenangannya. Kewenangannya dia apa? Melobi Indonesia, ngeblame Indonesia. Ya kan, menggunakan. Kemudian tidak menyalahkan. Lagi itu loh. Kalau dia jadi gubernur DKI menganggap ini polusinya datang dari Jawa Barat atau dari Banten, gunakan dong kewenangannya untuk mengatakan melobi ke Banten, melobi ke ini atau gunakan dong atau apa kewenangan yang dimiliki, regulasi yang dimiliki. Misal mobil yang datang masuk ke Jakarta dari luar Jakarta, bagaimana karena mengandung asap dan sebagainya, ada kompensasinya atau apa untuk mengurangi itu. Kan banyak cara untuk melakukan itu. Oke. Baik, nanti kita akan bicara. Tadi kita udah ngomongin soal Pak Prabowo, tapi ini nanti debat kedua kan soal Mas Gibran nih yang akan berdebat. Seperti apa persiapannya? Karena yang paling ditunggu-tunggu tentunya orang juga penasaran bagaimana performance dari Gibran Raka Buming Raka. Usai jeda berikut pemirsa kami kembali. Menjawab pertanyaan menggantung tadi Gus, Gibran Raka Buming Raka pasti ditunggu sekali performance-nya. Bagaimana? Apakah ada persiapan khusus? Temanya ekonomi mungkin akan sudah menguasai karena yang bersangkutan adalah pengusaha muda juga punya background itu. Kalau persiapan pasti ada dong, masa nggak ada persiapan? Drill banget nggak dibanding dengan Pak Prabowo kemarin? Enggak juga, sama aja. Mas Gibran sudah sangat siap untuk debat. Jangankan debat yang kedua. Debat yang pertama pun sudah siap. Saking siapnya untuk debat itu tidak hanya siap pada saat debat yang kedua. Pada saat debat yang pertama pun Mas Gibran itu sudah siap-siap. Malah mempelajari sesuatu yang sebetulnya dia nggak ikut debat, dipelajari tentang isu-isu pemerintahan, isu hak asasi manusia, isu hukum dan isu demokratisasi kemarin. Yang bersangkutan sudah siap-siap loh, berpikir seperti konsep debat sebelumnya. Kalau sebelumnya kan ada proses gantian menjawab. Kadang calon presidennya, kadang calon wakil presidennya, pasangan kan gitu dulu. Ternyata kan formatnya berubah, hanya presiden, kemudian nanti hanya wakil presiden. Nah semula Mas Gibran itu menganggap debatnya itu seperti yang sebelumnya. Jadi kalau ditanya siap ya sudah sangat siap, jangankan kalau debat yang kedua, yang debat yang pertama aja dia udah siap gitu. Gus, karena faktor usia, Mas Gibran ini dianggap orang mungkin agak sedikit agak sedikit di underestimate lah soal kemampuannya nanti berdebat. Nah ini apakah ada wejangan khusus yang dilakukan oleh TKN gitu? Apalagi kita juga ngelihat ya Mas Gibran ini kan orangnya irit bicara. Irit bicara bukan sesuatu kelemahan. Yang penting adalah substansi saat dibicarakan. Ingat, pada tahun 2019, Kiai Ma'ruf Amin juga di underestimate dan di underdog-kan. Saat mau nanti kalau debat lawan Sandi kayak gimana begitu. Betul kan? Ternyata juga tidak. Sudahlah, saya ini meyakini semua calon presiden dan wakil presiden kita hari ini adalah figur-figur yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Mereka mempunyai kelebihan dan kemampuannya masing-masing. Lagi pula
yang namanya debat kita kali ini, debat calon presiden dan wakil presiden itu kan bukan dalam rangka untuk cari menang dan kalah debat. Yang menilai juga menang dan kalah kemudian akan mengubah visi misinya. Juga tidak. Tapi ini kan sarana yang difasilitasi oleh KPU agar yang bersangkutan itu bisa mengelaborasi visi misi program kerja dan gagasan secara gamblang, secara cetowelo-welo kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu bisa memilih. Cetowelo-welo apa sih Gus? Nggak semua orang ngerti bahasa Jawa. Cetowelo-welo itu ya yang terang benderang. Oh, terang benderang. Ya, terang benderang. Sehingga apa? Sehingga rakyat ini bisa memilih. Memilih mana calon yang dianggap proven, mana calon yang dianggap kredibel, sehingga sesuai dengan hati nuraninya, yang sehingga dia akan memberikan kasih pilih tadi. Gus penasaran juga. Sehingga tanggal 14 itu ada 2 kasih. Kasih sayang dan kasih suara. Kasih pilih dan kasih suara juga. 3 dong berarti ya. 3. Gus ini terkenal orang dari NU. Ya. Tapi kemarin kita baca berita nih Gus ya. Saya. Iya, soal Gus nih. Soal Gus katanya udah nggak lagi menjadi salah satu ketua di Mbak, ini biasa Mbak. Saya itu periode. Ini gara-gara jadi sekretaris TKN atau gimana? Ya gini. Jadi 5 tahun yang lalu saya juga jadi salah satu ketua zaman Kiai Said Akil Siraj. Ya kan, kemudian saya direshuffle juga. Kenapa? Karena waktu itu saya memilih menjadi ketua bidang pemenangan di pemilu di DPP Golkar. Sehingga memang ada aturan internal kalau di NU itu tidak boleh merangkap di jabatan partai politik. Ya. Kemarin ini saya dijadikan wakil ketua umum. Dari wakil ketua umum ada aturan bahwa wakil ketua umum, Rais Am, wakil Rais Am, ketua umum, wakil ketua umum itu tidak boleh menjabat jabatan politik yang sifatnya elected. Mau presiden, wakil presiden, DPR provinsi, DPRD kabupaten, kemudian DPD maupun gubernur maupun bupati nggak boleh. Saya anggota DPR, ya kan, disuruh milih, ya kan, saya milih anggota DPR atau milih wakil ketua umum. Saya kembalikan sama Pak Yai, Pak Yai kalau saya dibutuhkan di NU, ya saya siap melepaskan jadi anggota DPR. Tapi Pak Yai mengatakan jangan, kamu itu di DPR bagus, sudah kamu tak turunkan aja dari wakil ketua menjadi ketua. Ya, kemudian saya jadi tim sukses dan saya menjabat sebagai kepala Bapilu dan sebagainya, dianggap partisan, ya kan, oleh kiai-kiai. NU nggak boleh partisan, ya kan. Kemudian diturunkan lagi, disuruh jadi ketua lembaga, ya kan, lembaga pertanian atau apa. Pokoknya kalau untuk NU, karena saya ini santri, saya ini sperma NU. Belum lahir saya sudah NU. Saya sami'na wa atokna dan siap mengabdi 100% untuk NU. Berarti ntar kalau udah nggak di TKN lagi, udah selesai pilpres-pilpresannya, berarti akan mengabdi lagi ke NU gitu? Atau mungkin ya kalau dikasih amanah siap, kalau enggak ya nggak apa-apa. Tapi terakhir Gus, jawab singkat aja Gus, suara Kiai khususnya NU kemana sih? Ya kalau dilihat dari suaranya Kiai-Kiai sepuh, ada Pak Kiai Anwar Mansur Lirboyo, Kiai Anwar Iskandar, ada Pak Kiai dari Langitan, ada Pak Kiai dari Sidogiri, ada Kiai dari Tebuireng, dan ada Habib Lutfi. Mostly ya, kemana? Mayoritas insya Allah mendukung Prabowo. Oke, baik. Kalau Kiai-Kiai mayoritas nggak mendukung Prabowo, ya saya nggak berani menjadi tim intinya TKN-nya Pak Prabowo begitu. Oke, baik. Terima kasih Gus sudah bersedia hadir ke studio kami. Hari ini juga katanya mau melakukan pengabdian juga ya ke NU ya, mau ke Pekalongan ya katanya. Ya, siap. Terima kasih sudah hadir ke studio One on One. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Hati-hati di perjalanan menuju Pekalongan. Dan pemirsa, demikian kebersamaan kita dalam One on One kali ini. Saya Tisa Noveni undur diri. Selamat malam. Sampai jumpa.